Ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Ma taraka minal kamal, tidak akan meninggalkan ia daripada kesempurnaan, syai'an akan sesuatu, man aqama nafsahu, oleh orang yang menempatkan oleh dia akan dirinya daripada Tuhannya di tempat karyawannya daripada dirinya. Kata Imamul Haddad, bagaimana cara kita meraih daripada dairatul rahmah supaya kita qadan fi dairatil fadli? Maka korelasinya saudara, di dunia ini manusia ada dua. Apakah kita menempatkan diri sebagai karyawan? Apakah menempatkan diri sebagai bos? Ada dua. Di hadapan Allah. Ada orang di hadapan Allah menempatkan diri sebagai bos, Allah sebagai karyawannya. Ada orang yang menempatkan diri sebagai karyawan, Allah bosnya. Ada. Itu beda-beda, saudara. Beda-beda. Jadi yang namanya karyawan itu nyuruh apa disuruh? Karyawan tuh nyuruh apa disuruh? Disuruh. Kalau bos tuh nyuruh apa disuruh? Nyuruh. Kalau ada karyawan nyuruh-nyuruh mulu sama bos, karyawan apa namanya? Karyawan apa? Kurang aja. Ada enggak kalau yang pagi-pagi itu, ya Allah, kalau rezeki sedangnya turunin. Kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit. Yang kayak begitu nyuruh apa disuruh? Saya tanya, nyuruh apa disuruh? Nyuruh. Bos apa karyawan? Yang kayak begini nih nggak masuk di sini. Enggak masuk. Bukan nyuruh. Allah kayak karyawannya. Enggak masuk husnul adab. Begitu. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab. Bukan kedudukan yang tinggi, yang adanya nuntut Tuhan mulu. Tuhan dituntut mulu sama dia. Dia enggak nuntut dirinya. Begitu. Maka bila mana seorang salik, seorang hamba menempatkan dirinya di mata Allah kayak karyawannya di mata dirinya, maka orang ini enggak bakal meninggalkan salah satu sunnah min sunani sayyidil mursalin. Dia enggak bakalan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang namanya menuju ke sebuah kesempurnaan, dia kejar. Orang yang menempatkan dirinya seperti karyawan, sementara Allah sebagai bosnya, dia tidak bakal meninggalkan bagian-bagian mana yang punya penilaian tinggi di mata bosnya. Dia bakal begitu. Oleh karena kita tidak menempatkan diri kita sebagai hamba, sebagai budak. Kalau ngaku hamba Allah baru ngaku-ngaku doang. Hamba Allah, jangan-jangan bukan hamba Allah, hamba nafsu, begitu beda. Kadang-kadang hamba Allah ismuhu ghairul musamma, tapi kalau hamba Allah ismuhu ainul musamma, benar-benar hamba, dia bakal menjalankan apa yang Imam Haddad katakan, ma taraka syai'an minal kamal man aqama nafsahu min rabbi maqama abdihi min nafsihi. Itu begitu. Lah kalaulah kita malam ada bola, kita tungguin dari sore MU sama Chelsea lagi main Liga Inggris, jam 2 katanya dini hari, ternyata molor jadwalnya tengah 3, baru 15 menit ngantuk mata kita, udah nggak tahan ngantuk.
Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi kira-kira? Hah? Matiin TV bikin kopi? Biar apa? Biar melek. Kalaulah kita baca Quran baru seain muat, kira-kira bikin kopi apa sedekah? Kayaknya belum dah jadi hamba Allah, belum. Hamba nafsu. Tuh begitu. Kayaknya belum. Belum hamba Allah, belum. Begitu. Kalau buat Allah sedekah. Enggak pakai bikin kopi biar melek. Enggak. Tapi kalau buat nafsu kudu bikin kopi. Begitu. Jadi kita ini harus menempatkan sebagai budak amal. Yang namanya budak nggak pernah protes. Apa aja yang dilakukan oleh bos pasti baik. Begitu, pasti baik. Laksana anak di mata orang tua, dia baik. Yakin emaknya, andai dia nyuntik itu bagus. Bukan karena marah bapak kita nyuntik kita, agar supaya sembuh. Tuhan memberikan kita tugas-tugas bukan karena membebani kita, enggak ada beban, tapi bentuk penghormatan Allah buat kita. Maka sholat itu asik. Inilah orang yang menempatkan dirinya seperti karyawan di mata bos. Kalau kita enggak, masih jauh lah kita orang. Adzan aja antara maghrib isya ini beda sambutan kita. Kalau lah puasa nih, adzan maghrib, alhamdulillah, maghrib alhamdulillah. Tapi pas dengar adzan isya, Allahu Akbar, astagfirullah. Belum ngopi, belum merokok, udah isya aja, cepet amat ya. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini kok beda cara nyambut. Alhamdulillah masih ngalamin isya ya Rabb. Enggak, ya Allah isya aja. Mana belum merokok? Jadi enggak ini. Tapi kalau orang itu menempatkan dirinya di mata Allah seperti dia karyawan, maka ketika Allah tuntut udhuni, Anda berdoa, doa saja. Kenapa wali-wali Allah, Imam Haddad, Imam Abdul Hasan Asyadzili, Imam Ghazali, Abdul Qadir Jilani, ya Allah wiridannya Abdul Hasan Asyadzili setebal begini, ada Hizbul Bar, Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Hizbul Hamdi, Hizbul Fath, Hizbul Rizq, macam-macam. Kenapa ini doa banyak ini? Apa ngatur Tuhan? Bukan. Dia tidak. Setiap doa yang dilakukan oleh wali-wali Allah bukan karena nuntut Tuhan, tapi menjalankan perintah Tuhan. Dia berdoa karena perintah, bukan karena kebutuhan. Kalau kita orang ini doa karena kebutuhan, sehingga sholat duha warungnya udah laris, terus apa berhenti? Nah itu kelas kita. Tapi karena mereka karena perintah nggak berhenti. Mau dia laris mau kagak itu urusan Tuhan, yang penting sholat duha. Kalau kita kan enggak begitu. Kalau lagi dagang macet-macet, mana itu ratib ya, mana itu tasbih, begitu malam. Itu kita, gitu. Itu kelasnya. Nah ini nih orang yang belum menempatkan dirinya seperti kelas budak. Jadi begitu. Jadi dia menuntut dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengerjakan amaliyah sunnah-sunnah. Itu namanya syai'an minal kamal. Begitu. Itu begitu. Jadi orang yang menempatkan dirinya di mata Allah kayak budak pada dirinya. Jadi pengennya nih kita bos nih di kantor, pengennya kita karyawan kita tuh nurut sama kita enggak? Nurut, loyal sama kita enggak? Pengennya kita karyawan kita loyal enggak? Nurut, pengennya kita karyawan kita nurut enggak? Pengennya kita karyawan kita peduli sama kita enggak? Allah juga begitu. Kalau menempatkan kita loyalitas sama Allah, peduli sama Allah, perhatian sama Allah, ta'alluq dengan Allah, lembaran-lembaran hati kita dijadikan kayak dompet yang isinya Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, Allah, Rasulullah, Allah.
karena loyal. Orang yang model begini bakal masuk pada ahlul kamal, orang yang sempurna. Begitu, orang yang sempurna. Kenapa? Dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Untuk apa? Untuk dia mengerti bahwa dia menuntut dirinya. Dia tidak pernah menuntut Tuhan, tapi menuntut dirinya supaya dekat dengan Tuhan. Tuhan itu dekat, tapi kitanya yang menjauh dengan Allah. Sehingga apa saja dikerjakan demi dekat dengan Allah. Itulah orang yang menempatkan dirinya kayak budak di hadapan Allah. Artinya kita ngaku sebagai hamba Allah. Hamba itu pelayan Allah. Pelayan Allah. Pelayan Allah. Nah, kalau kita jadi pelayan Allah, itu enak hidup kita. Kenapa duit itu kayaknya musuhan banget sama kita? Karena kita nggak niat jadi pelayan Allah. Kalau kita niat jadi pelayan Allah, maka duit itu sama kita lengket, pengennya dekat sama kita. Kalau kita jadi pelayan Allah, begitu. Kalaulah kita pagi, saudara, ada yang datang ke rumah kita ngasih duit 10 juta, pagi-pagi ini 10 juta, siang buat THR, begitu. Pulang kampung, takut kamu jadi Bang Toyib doang 3 lebaran gak pulang, kasih 10 juta. Sejam lagi ada yang ketuk pintu rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, bawa mangkok, minta sumbangan. Pengemis dari 2 orang nih, yang paling nyes di hati kita senang, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu yang membuat kita susah, karena kita jiwanya pengen dikasih. Kalau orang hatinya pengen dikasih mulu, kira-kira sama Allahnya kudu ditakdirin kaya, kudu ditakdirin miskin. Ini saya mau tanya nih, orang yang hatinya pengen dikasih mulu tuh sama Allahnya kira-kira kudu ditakdirin kaya, kudu ditakdirin miskin? Miskin. Jadi miskin itu permintaan kita secara tidak langsung. Kalau kita yang demen adalah orang yang datang kita bantu, orang yang datang kita bantu, menjadi qausul ibad, nolongin orang-orang, menjadi kasir Tuhan, maka Tuhan demen sama kita. Begitu. Jadi duit itu kayak air laut. Kalaulah tidak masuk dalam kapal, mau banyak kayak apa air laut, enggak berpengaruh, enggak kelebu tuh kapal. Tapi kalau masuk sedikit aja, bocor, itu kelebu. Kalau duit itu banyak kayak apa, enggak masuk di hati, itu dia selamat, namanya zuhud. Tapi kalau duit itu biar punya 1000 doang, tapi nyangkut di hati, namanya dia hubbud dunya. Punya sendal cepit swallow, lili sendalnya, itu lili doang. Begitu sendal, di hati sholat, Allah Akbar, sendal gua hilang gak ya? Itu namanya hubbud dunya tuh. Padahal punya hartanya sendal lili, hubbud dunya. Orang punya hartanya banyak di bank-bank, macam bank ada, tapi nggak masuk di hati. Itu namanya zuhud. Tuh begitu. Dirinya menjadi kasir Tuhan. Apa yang dia bisa bantu sama orang lain, dia bantu. Itu begitu. Ini nih yang Tuhan demen. Mataraka minal kamal syai'an man aqama nafsahu min rabbi maqamati min nafsi. Orang yang memposisikan dirinya sebagai karyawan Tuhan enggak bakalan ninggalin hal-hal loyalitas, disiplin, rajin, macam-macam kepada Tuhan, sebagaimana menempatkan karyawannya pada dirinya. Apa yang kita pengeni daripada karyawan kita, begitulah Tuhan menginginkan kepada kita. Kita pengen menjadi hamba yang loyal kepada Allah. Kita pengen menjadi hamba yang balik sama Allah. Kita pengen menjadi hamba yang nurut sama Allah. Kita kurang mau nurut sama Allah, kurang. Begitu. Maka loyalnya orang itu kepada Allah, bagaimana dia
menempatkannya dia dalam masalah kamar ini. Itu satu. Dua, jadi posisikan diri kita kalau pengen tinggi derajatnya di hadapan Allah seperti posisi keinginan kita pada karyawan kita. Pengennya apa yang kita ingin dari karyawan kita, itulah posisikan kita jadi karyawan. Kita pengen karyawan kita loyal, kita juga kudu loyal sama Allah. Kita pengen karyawan kita rajin, kita kudu rajin sama Allah. Kita pengen karyawan kita ini banyak konsultasi sama kita, kita juga harus banyak konsultasi sama Allah. Kudu dekat sama Allah. Inilah orang-orang yang ahlul kamal, orang-orang yang tinggi. Begitu. Maka itulah doa yang disebut dalam tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamili. Tingkat-tingkat keimanan yang min ahlil kamal, yang orang-orang yang menempatkan dirinya kepada Allah seperti kepengenan dia, bagaimana karyawan dia kepada diri.